Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk mereferensikan beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi atau watchlist untuk minggu ketiga kita di bulan Maret trading dalam satu minggu ke depannya. Nah, kita akan langsung saja, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan, yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah kita harus forecast kembali indeks kita. Supaya apa? Supaya kita tahu indeks kita mau kemana dan kita bisa menggunakan metode apa yang cocok untuk market kita gitu. Jadi ketika indeks kita bullish seperti ini, teman-teman dapat perhatikan indeks kita secara structure market masih uptrend, masih sangat bagus secara structure market, dia masih higher high dan higher low-nya. Jadi besar kemungkinan secara cepat atau lambat atau menutup close minggu keempat di bulan Maret ini dia akan membuat higher high barunya, teman-teman. Jadi high dia yang tertinggi adalah di level 7031. Jadi dalam satu minggu ke depan kita berharap dia akan membuat high baru di level harga di sini minimal ke area 7100 sampai 7200 ini, teman-teman. Ini adalah area harmonic resistance yang besar kemungkinan indeks kita akan tuju. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham-saham apa aja yang bisa teman-teman pantau atau watchlist untuk minggu ketiga kita di bulan Maret yang bisa teman-teman jadikan referensi dalam trading satu minggu ke depannya. Nah, yang pertama kita akan membuka daftar pantau kita dulu. Sebentar ya, ini adalah watchlist yang dimana saya telah siapkan. Saya akan memperhatikan dalam satu minggu ke depan seperti apa saham-saham tersebut. Nah, saya sudah siapkan daftar pantau kita. Nah, ini adalah daftar pantau kita yang di satu minggu ke depan teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama saya ingin membahas saham TINS terlebih dahulu. Kita bahas saham TINS terlebih dahulu. Untuk TINS sendiri sebenarnya di area ini adalah area demand zone dia yang kita telah prediksikan. Ini adalah area Fibo 618 yang dimana itu tercluster dengan area demand zone dia atau area rally base rally dia. Jadi sebenarnya ini adalah area yang sangat bagus. Kenapa? Ini masih fresh, teman-teman. Ini adalah area yang masih sangat fresh yang dimana besar kemungkinan ada suatu reaksi untuk pergerakan structure market saham TINS ini. Dan benar saja ketika dia memasuki area demand zone-nya yang juga tercluster dengan Fibo 618, dia kembali di-up-kan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk saham TINS ini, saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman dapat mengerti. Nah, ada yang sangat menarik di saham TINS ini gitu. Jadi untuk TINS sendiri di perdagangan besok, teman-teman bisa perhatikan. Kita ambil H4 aja supaya kita terlihat nampak swingnya di sini. Di perdagangan besok teman-teman bisa mencoba masuk di saham TINS ini. Ingat di open market besok teman-teman bisa masuk. Ini adalah area bis dia dalam 4 jam. Nah, stop lossnya teman-teman cukup letak di bawahnya aja. Jadi kurang lebih stop loss kita itu ada sekitar 3% di level harga 1622. Untuk area TP1-nya, teman-teman bisa lihat di sini kita tarik untuk areanya. Ini adalah area TP1 kita yang di sini merupakan area harmonic resistance-nya di level harga 1780 sekitar 6,29%. Itu adalah area TP1 kita. Untuk TP2-nya teman-teman bisa langsung letak di high-nya ini gitu. Ini adalah TP2 kita di level harga 1855. Atau kalau teman-teman tidak mau buang, bisa teman-teman ikut follow the trend-nya dengan jaga-jaga menggunakan trailing stop gitu, teman-teman. Jadi itu teman-teman bisa gunakan metodenya untuk follow the trend-nya. Secara structure market saham TINS ini masih bagus. Jadi di open market besok teman-teman bisa perhatikan area entry kita di 1670 di open market besok teman-teman bisa masuk, atau kalau dia dikasih retest di level harga 1655 teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham TINS ini. Kenapa? Untuk risikonya sangat kecil, sangat bagus di level 1620 gitu. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham TINS ini atau tidak? Nah, selanjutnya saya akan membahas saham ISAT, teman-teman. Kita lihat saham ISAT, Indosat. Nah, kalau teman-teman perhatikan saham Indosat ini kita menggunakan time frame H4. Kita lihat daily-nya teman-teman seperti ini. Teman-teman dapat perhatikan di daily kita akan turunkan time frame-nya di H4. Nah, teman-teman dapat perhatikan ini adalah area Quasimodo-nya. Kita tandangkan seperti ini. Sebenarnya ini adalah area yang sangat bagus untuk saham ISAT ini. Ini adalah area Quasimodo-nya yang dimana dia bereaksi. Teman-teman di open market besok bisa perhatikan saham ISAT ini. Ini adalah area yang sangat bagus untuk masuk saham ISAT ini dan stop loss-nya cukup kecil. Dia di level harga. Nah, 5125 adalah area stop loss kita. Untuk TP-nya, TP1 teman-teman bisa letak di area
5525 atau 5500 saja, kita pembulatkannya aja. Ini adalah area TP1 kita di level 5500. Untuk TP2 nya teman-teman bisa langsung letakkan di high-nya ini gitu, di 5875 atau 5900 kita genapkan di sini gitu. Jadi untuk ISAT sendiri masih bagus, di mana ini adalah masih di area Hoshimodo-nya. Jadi kalau seandainya dia mencoba masih meretest atau harganya belum jalan memasuki area 5250, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham ISAT ini. Kenapa? Secara risk to reward sangat bagus, risiko kita cuma 3,3% di level harga close 5125. Untuk area TP-nya teman-teman bisa perhatikan di level harga 5500 dan TP2 kita ada di 5900. Nah, itu untuk ISAT dan TINS. Nah, selanjutnya kita membahas saham ketiga. Saham ketiga ada BBHI, teman-teman. Kita perhatikan saham BBHI. Di sini kita akan mencoba menggunakan multi time frame, yang dimana kita menggunakan H4, teman-teman. Kita menggunakan H4. Kita mencoba turunkan time frame-nya. Teman-teman dapat perhatikan di sini sebentar ya. Sebenarnya ini adalah area sideways dia, teman-teman dapat perhatikan. Kemarin ini adalah area sideways dia yang kita tandahkan di sini kemarin. Dan dia di break di candle yang ini, teman-teman dapat perhatikan nih. Candle yang nge-break dia adalah candle yang ini yang sangat impulsif. Di perdagangan itu dia ditutup ARB kurang lebih 6,5%. Nah, dia di break di tanggal 24 Februari kemarin. Nah, ya kan, kita lihat nih di sini adalah retest pertama dia gagal kembali ke atas. Retest kedua dia kembali gagal, dan dia mencoba retest ketiga, dan ini adalah keempat kalinya dia mencoba kembali up ke atas, dan itu menjadi suatu hal yang bagus untuk saham untuk BBHI ini gitu. Kenapa? Dia telah kembali di atas area yang telah membreaknya ini, teman-teman. Jadi kita tinggal tandakan seperti ini. Nah, kita tandakan seperti ini. Kita buat H4-nya. Teman-teman dapat perhatikan untuk saham BBHI ini, kita adjust dulu untuk di H4-nya seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman dapat perhatikan untuk saham BBHI ini sangat menarik. Di open market besok, apabila teman-teman bertanya apakah bisa masuk di saham BBHI ini, teman-teman bisa masuk di saham BBHI ini, atau kalau seandainya dia mencoba retest di level harga 5350 sampai 5400, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham BBHI ini. Kalau seandainya dia dikasih retest jauh lebih sehat untuk risk to reward kita, baru teman-teman bisa follow the trendnya gitu. Untuk stop loss kita sendiri kita letak di bawah candle yang membreakout areanya ini, teman-teman. Kita buat seperti ini, ya kan. Kita lihat dulu di stop loss kita di level harga 5225. Area TP1 kita perhatikan dulu. Kita buat daily-nya dulu biar lebih terlihat untuk area TP kita. Untuk TP1 kita letak 1:1 dulu. Nah, ini adalah area TP1 kita. 5625 adalah area TP1 kita, teman-teman. Ini adalah area TP1. Kayaknya gampang kena sih. Saya rasa nggak usah di situ. Karena saham BBH ini dia volatility-nya sangat tinggi ketika dia mulai jalan sahamnya. Jadi kita letakkan di area 6000 aja untuk area TP kita, area TP1 kita gitu. Jadi untuk BBHI sendiri, teman-teman bisa perhatikan di perdagangan besok, apabila dia dikasih mencoba retest ke bawah, teman-teman bisa masuk di level harga 5350. Itu adalah area yang sangat bagus untuk teman-teman pertimbangkan. Atau kalau seandainya dia tidak mau mencoba retest, teman-teman juga bisa masuk di open market di hari Seninnya. Tapi ingat, kalau di open market dia tiba-tiba melonjaknya sangat tinggi meninggalkan gap, lebih baik teman-teman wait and see dulu gitu. Jadi misalnya dia open market itu di 5600 kan, tandanya ada gap di antara 5425 sampai 5600. Jadi mending teman-teman tunggu aja dia mencoba retest ke 5425, dia tutup gapnya. Di situ teman-teman bisa masuk untuk saham BBH ini. Secara structure market sangat menarik, dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk coba masuk di saham BBH ini. Oke, itu untuk BBHI. Nah, selanjutnya kita membahas saham Bufin. Saham Bufin ini sebenarnya sangat menarik, teman-teman. Sangat menarik. Sebenarnya di jauh hari kita sudah rekomendasi di area-area ini, yang dimana di sini kita udah forecast sebelumnya. Saya akan forecast ulang, teman-teman. Saya akan forecast ulang supaya teman-teman mengerti apa yang ingin saya sampaikan di saham Bufin ini. Saham Bufin ini sangat menarik, teman-teman. Secara structure market dia masih sangat bullish, sangat bagus cara strukturnya. Kita tarik channel trend line-nya seperti ini, teman-teman perhatikan. Saya ganti seperti ini saja.
Nah, ntar ya kita adjust dulu supaya teman-teman dapat lebih paham apa yang ingin saya sampaikan di saham Bufin ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini dia konsisten selalu membuat higher high, dia selalu konsisten membuat higher high dan higher low-nya, teman-teman. Dia selalu konsisten, teman-teman dapat perhatikan. Kita langsung buat di sini dan di sini dan di sini dia patah gitu. Di sini dia terakhir patah dan ini adalah bottom terakhir yang dia telah buat, teman-teman. Ini adalah bottom terakhir yang dia buat. Kita adjust seperti ini sebentar ya. Ini adalah bottom terakhir yang dia buat. Dia tidak membuat lower low. Ingat, walaupun dia telah membreak area channel trend line-nya ini, tetapi dia konsisten tidak membuat lower low-nya, teman-teman. Dia tidak membuat lower low. Dan di sini kita tandakan ini adalah candle yang telah membreak channel trend line-nya. Teman-teman perhatikan, ini adalah candle yang telah membreak area channel trend line-nya dan sekarang harganya sudah di atas candle yang membreak area channel trend line-nya ini. Dan teman-teman perhatikan, secara structure market saham Bufin ini sangat bagus untuk teman-teman menggunakan metode follow the trend. Saham Bufin ini sangat bisa teman-teman pergunakan untuk follow the trend-nya gitu. Jadi untuk stop loss-nya, teman-teman perhatikan aja di area swing-nya aja. Ini adalah area swing-nya di level 13.05, kita letakkan kasih adjustment-nya sedikit dan stop loss kita ada di 12.95 sekitar 3,72%, kita anggap 4% untuk pembulatannya. Untuk TP1-nya teman-teman bisa letakkan di sini di high-nya itu kita buat satu sebentar ya, kita adjust dulu. Untuk target kita di 14.20, ini adalah high-nya. Kita buat seperti ini, kita tandakan dulu. Nah, TP1 kita ada di 14.20. Untuk TP2-nya nanti kita akan update di channel Telegram kita, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin dapatkan update untuk saham Bufin ini, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Nanti kita akan update di situ, gitu. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini dia sudah akan membuat tren baru lagi, gitu. Kalau teman-teman perhatikan ya kan, di sini dia sideways, di sini kita buat tren barunya. Teman-teman dapat perhatikan secara minornya, dia tidak membuat lower low. Secara minor trend dia akan up gitu, teman-teman. Jadi besar kemungkinan dia akan menyentuh area 14.20, itu adalah area TP1 kita. Secara structure market Bufin ini masih sangat menarik gitu. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham Bufin ini. Kalau seandainya dia dikasih masuk retest di level harga 13.30 13.30 sampai 13.15, teman-teman bisa gunakan kesempatan itu untuk masuk di saham Bufin ini. Yang penting ingat stop loss kita ada di level harga 12.95 close. Oke, teman-teman. Itu untuk Bufin. Selanjutnya kita membahas saham Allseap. Kita melihat saham Allseap. Sebenarnya untuk Allseap sendiri kemarin kita sudah katakan ini adalah area unfilled order, teman-teman. Dan benar saja dia sekarang sudah running profit. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau teman-teman masuk di area unfilled ordernya itu, teman-teman sudah running profit itu sekitar 4,4%. Sekarang dia berada di level harga 4.400. Kita turunkan time frame-nya seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini. Ini adalah area Quasimodo secara minornya. Kita tandain seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan. Untuk saham Allseap ini sangat bagus. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk di open market besok untuk masuk, atau kalau seandainya dia dikasih retest memasuki area Quasimodo-nya ini jauh lebih bagus, teman-teman bisa manfaatkan momentum itu untuk masuk di saham Allseap itu gitu. Jadi untuk secara structure market saham Allseap ini masih sangat bagus. Teman-teman perhatikan di sini adalah area Quasimodo-nya kalau kita turunkan time frame di H4-nya, dan besar kemungkinan dia akan kembali uptrend, teman-teman. Secara structure market dia masih bagus. Dan dia menyentuh area Fibo 618, tercluster juga dengan area unfilled ordernya. Dan benar saja di sini kalau seandainya di open market besok dia dikasih kesempatan meretest area 13.85 bahkan sampai 13.75, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham Allseap ini gitu, teman-teman. Jadi untuk stop loss-nya sendiri cukup teman-teman letakkan di sini di 13.50 untuk area stop loss kita gitu. Jadi di open market besok teman-teman perhatikan aja area stop loss kita di level harga 13.50 sekitar 3,5%. Untuk TP-nya teman-teman bisa letakkan di high-nya ini setidaknya di level harga 15.35 sekitar 9,6%. Oke, teman-teman, itu untuk Allseap. Selanjutnya
kita akan membahas saham Cepin. Nah, untuk Cepin sebenarnya minggu lalu juga kita masih rekomendasikan saham ini, masih sangat bagus sebenarnya. Kita sudah melewati area entry kita, dia sudah floating profit di sekitar 1,5% masih memang. Tapi apakah ini masih menarik untuk kita pertimbangkan masuk? Masih menarik teman-teman, saya katakan masih menarik. Kenapa? Saya hapus dulu untuk analisanya kembali. Teman-teman perhatikan, kita lihat channel trendline-nya seperti ini. Sebentar ya, teman-teman perhatikan di sini. Kita tarik dulu channel trendline-nya seperti ini. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia telah membreak area channel trendline-nya, tetapi dia kembali di reject and ke bawah di pertengahan 15 Maret kemarin. Tapi dia mulai kembali naik, teman-teman. Dia mulai kembali naik, dan di sini dia membentuk candle yang impulsif di pertanggal 18 Maret kemarin. Nah, teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan untuk saham OSIP ini masih untuk saham Cepin ini masih sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Ini area yang kita tandakan seperti ini. Nah, untuk untuk Cepin sendiri di open market besok teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk. Teman-teman masih bisa pertimbangkan untuk masuk. Untuk stop lossnya cukup di area 5650, teman-teman, sekitar 3,8%. Kita buat pembulatannya 4% saja. Nah, untuk TP1-nya kita buat 1:1 aja, teman-teman, supaya lebih gampang untuk dicapai. Ini adalah area TP1 kita. Untuk TP2-nya teman-teman bisa letakkan di high-nya di 6475, sekitar 10,21% gitu. Jadi untuk Cepin sendiri secara structure market masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan, untuk teman-teman jadikan referensi dalam trading kita di minggu keempat di bulan Maret ini. Nah, itu untuk Cepin. Selanjutnya kita akan membahas saham Inco. Kita membahas saham Inco. Sebenarnya untuk Inco, Antam, dan Tins itu pergerakannya kurang lebih sama, teman-teman, kurang lebih sama. Nah, untuk Inco sendiri, ini adalah area yang kita tandakan di level harga 5.500 sampai 5.225. Apabila teman-teman menonton video saya, apa juga teman-teman ikut di join channel Telegram saya, juga saya sudah analisa untuk saham Inco ini gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman masuk di area 5.500 pasti teman-teman sudah running profit gitu, kurang lebih sekitar 5% gitu, teman-teman. Sudah running profit kurang lebih sekitar 4,5% sih kurang lebih. Nah, kita akan lihat untuk probability masuk di saham Inco ini apakah masih ada kesempatan atau tidak gitu, teman-teman. Kalau untuk Inco sendiri, kita lihat di sini, teman-teman. Kita lihat untuk area stop loss-nya cukup gede. Kalau kita buat letakkan di situ, kita buat seperti ini aja. Kita buat seperti ini hitungan spekulasinya. Nah, kita lihat seperti ini. Ini adalah area base dia, teman-teman. Kita lihat ini adalah area base sideways dia. Ya kan? Dia telah membreak. Jadi untuk saham Inco ini, sebentar saya hapus. Saya hapus aja nih biar teman-teman lebih simpel melihatnya. Bagi teman-teman yang sudah beli di bawah, teman-teman bisa hold aja sahamnya. Teman-teman bisa hold sahamnya, letakkan trailing stopnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya cara meletakkan trailing stop itu gimana? Nah, teman-teman bertanya dengan sekuritasnya, karena beda sekuritas, beda caranya, teman-teman. Jadi kalau untuk Mirai sendiri nanti teman-teman dapat perhatikan di automatic order atau di iPod atau Stockbit. Teman-teman bisa lihat di YouTube atau tanya pihak sekuritasnya. Nah, kalau untuk bagi teman-teman yang belum buka akun Mirai, saya sarankan teman-teman jangan buka dulu. Kenapa? Saya ada rencana untuk bergabung dengan mereka. Jadi pastikan teman-teman kalau mau buka akun Mirai jangan buka dulu. Ingat, jangan buka dulu. Kenapa? Kalau seandainya teman-teman buka dengan orang lain atau investment spesialis yang lain, nanti teman-teman tidak bisa bergabung dengan kita di channel Telegram kita. Di channel WhatsApp kita. Nanti di situ saya akan membuat sebuah program yang dimana nanti kita di situ akan mengedukasi weekly marketnya, kita akan membuat rencana stock schoolnya. Jadi pastikan teman-teman belum membuka akun Mirai, nanti kita akan bantu teman-teman ketika saya sudah pasti atau fix bergabung dengan mereka. Kita akan kabari di channel Telegram kita. Nanti di situ kita akan sharing-sharing. Nanti ketika saya sudah bergabung, kita di situ bisa lebih fokus untuk mengedukasi teman-teman. Kita bisa lebih fokus untuk mengedukasi teman-teman, dan di situ saya akan lebih fokus untuk mengajarkan kepada teman-teman bagaimana caranya supaya kita lebih konsisten terhadap make money kita gitu. Jadi yang paling penting di market itu, ingat teman-teman, bukan
seberapa besar profit yang kau dapatkan. Karena apa? Tolak ukur profit yang kita dapatkan itu kembali ke apa namanya, modal kita, rasio modal kita. Dan juga semakin besar keuntungan yang ingin teman-teman dapatkan, tentu semakin besar risiko yang teman-teman harus pertimbangkan. Jadi yang paling penting itu adalah disiplin dan konsistensi. Nanti di situ kita akan edukasi, kita akan buat programnya, dan bahkan bagi teman-teman yang serius kita akan buat stock schoolnya. Jadi teman-teman bisa trading mandiri. Jadi apa ya ilmu yang saya punya, saya akan ajari kepada teman-teman. Kita akan sharing-sharing di situ. Nanti kita berharap teman-teman dapat lebih berkembang dan kita dapat make money sama-sama di marketnya. Oke, teman-teman, kita akan langsung saja di Inco. Untuk area stop loss Inco kita ada di level 5.600, kurang lebih 3,5%. Area TP1 kita di level harga 6150. Untuk TP2-nya nanti kita akan update di channel Telegram kita. Jadi pastikan juga teman-teman dapat bergabung di channel Telegram kita. Telegram kita terbuka untuk umum, masih free, dan saya tidak ada rencana untuk membuat itu berbayar. Jadi pastikan teman-teman bergabung, nanti kita di situ dapat sharing bareng-bareng. Oke, untuk Inco, teman-teman perhatikan area entry kita. Kalau seandainya juga dia dikasih pullback ke area 5.725, teman-teman bisa masuk. Dan ini adalah area stop loss kita, teman-teman perhatikan di level harga 5.600. Atau kalau teman-teman tipe swing panjang, teman-teman bisa letak di bawah swingnya ini aja gitu, sekitar 6,5%. Yang penting pastikan sesuaikan dengan money management teman-teman gitu. Jadi jangan nanti teman-teman full margin, ketika kena area stop loss teman-teman tidak rela cut loss. Oke, itu untuk Inco. Nah, saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham WIM, teman-teman. Saham WIM. Kenapa? Tadi saya iseng-iseng melihat seperti gudang garam. Kalau teman-teman perhatikan saham gudang garam, dia di perdagangan kemarin naiknya sangat signifikan, sekitar 9%. Nah, teman-teman perhatikan di sini dia naiknya sangat signifikan. Sebenarnya untuk mengejar saham yang seperti ini sangat beresiko untuk kita coba kejar, walaupun terlepas besok dia masih naik atau tidak. Tapi saya tidak sarankan kepada teman-teman untuk mencoba masuk di saham ini. Karena apa? Naiknya sudah sangat signifikan, sangat beresiko, teman-teman bisa sangkut di pucuk. Oke, kecuali teman-teman bisa masuk di perdagangan kemarin, lain hal gitu. Nah, kalau kita lihat HMSP, justru dia bertolak belakang, teman-teman. Justru dia bertolak belakang dengan pergerakan GGRM. Nah, dia membuat new low baru di sini. Dia membuat new low baru. Jadi secara structure market ini sangat buruk untuk HMSP gitu. Jadi kita tunggu aja di mana dia membuat bottomnya. Kita lihat weekly chartnya. Kita tunggu aja dia membuat bottomnya di mana. Nanti kita akan perhatikan. Nah, untuk WIM sendiri, teman-teman dapat perhatikan. Kita lihat WIM, kita kembali ke WIM. Untuk WIM sendiri, di sini bottom dia buat, teman-teman perhatikan di sini dia bottom terakhir dia buat dari trend bearish-nya ini. Ini adalah bottom terakhir dan dia mencoba kembali naik, teman-teman. Dia mencoba kembali naik. Kita lihat areanya. Nah, dia mencoba kembali naik, dia retest. Ini adalah secondary reaction-nya, ini adalah badan cangkul, ini adalah kepala cangkul, dan kita akan mencoba masuk di saham WIM ini. Bagi teman-teman yang tertarik, ini teman-teman perhatikan aja. Kalau seandainya di perdagangan besok dia masih mencoba area masuk, mencoba retest area ini teman-teman bisa gunakan sebagai area demand zone kita. Ini bisa teman-teman gunakan area demand zone sebagai area demand zone kita. Untuk area stop loss-nya cukup di bawah 408 aja, teman-teman. Jadi apabila dia close di level harga 404, teman-teman bisa keluar di saham WIM ini gitu. Secara structure market masih menarik, karena besar kemungkinan dia akan mencoba reverse gitu. Ada kemungkinan chance dia untuk reverse. Kenapa? Ini adalah kalau teman-teman belajar classical technical analysis, ini namanya adalah badan cangkul. Ini adalah badan cangkul, ini adalah kepala cangkul atau secondary reaction-nya gitu. Jadi kita berharap mengejar secondary movement-nya aja, teman-teman, atau wave ketiganya gitu. Kalau teman-teman belajar juga tentang Elliott wave, ini adalah area akumulasi. Nanti di sini wave 3 bisa dikatakan partisipan, area partisipan, yang dimana dia tidak boleh lebih pendek daripada wave 1 atau wave 5-nya. Nah, kalau wave 5 itu dibilang eksis, teman-teman. Jadi kita berharap masuk itu di area wave 3-nya atau area partisipannya gitu. Jadi teman-teman cukup perhatikan aja di area stop loss kita di 404, area masuk kita di level harga 418 atau 420 juga bisa, atau di harga entry sekarang open market juga bisa, teman-teman.
di entry market, atau teman-teman cicil juga bisa masuk. Untuk stop loss sih kecil, sekitar 4% aja, sangat bagus, sangat sehat. Untuk TP-nya teman-teman bisa follow the trendnya. Ini adalah area TP1 kita, high dia di sini. Ini adalah area TP1 kita. Kalau untuk ngejar wave 3-nya nanti kita akan update di channel Telegram, teman-teman. Jadi untuk secara structure market sih cukup menarik di saham WIM ini gitu. Kalau teman-teman jadikan area TP kita di 480, kita lihat di open market besok area restore reward-nya berapa persen. Nah, stop loss kita letak di sini. Ya, saya hapus dulu ininya. Area stop loss kita di 404 sekitar 4,27%. Area TP-nya sekitar 13%. Jadi sangat sehat untuk teman-teman tradingkan gitu. Jadi ini untuk WIM. Sekarang kembali di teman-teman seleranya di saham apa gitu. Jadi ada saham TINS, ISAT, BBHI, Bufin, LSIP, Cepin, Inco atau WIEM ini. Sekarang kembali di teman-teman seleranya yang di mana gitu. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung di channel Telegram kita, teman-teman dapat join. Nanti teman-teman dapat perhatikan, saya akan sertakan linknya di deskripsi. Di situ nanti kita akan belajar sama-sama. Di situ nanti kita akan sharing sama-sama. Nanti juga di situ kita akan update saham-saham yang menarik gitu. Karena saya juga sudah buat pantauannya gitu. Ada beberapa saham yang saya sedang pantau. Jadi berharap besok ada sesuatu yang menarik gitu. Jadi untuk saham TINS ini, yang ini masih menarik teman-teman. Ini adalah 8 saham yang saya sudah analisa sebelumnya, saya sudah forecast sebelumnya. Jadi tinggal teman-teman tertariknya di saham yang mana gitu. Oke, sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.